Ya, selamat welcome Bang David Udaya. Silakan Thank Jim, you, Bang. kita masuk ke bahan. Ya. Oke. Oke, shalom semuanya. Ada hal yang menarik dari belakangan. Sebentar ya, sambil buka Alkitab di sini. Oke. Ada beberapa hal yang menarik yang saya alami dari beberapa minggu yang lalu. Bahwa dalam memimpin suatu organisasi atau memimpin suatu proyek, ternyata tidak semuanya mulus. Kita dihadapi dengan berbagai pilihan, dan tim juga dihadapi dengan berbagai pilihan. Nah, pilihannya bukan tentang baik atau buruk, tetapi mana yang bagus dan mana yang kita butuhkan. Sehingga akhirnya satu statement yang muncul bahwa ternyata dalam kehidupan itu punya pilihan yang rumit ya, katanya. Sehingga saya tertarik bahwa topiknya tentang pilihan berganda. Nah, pilihan berganda itu kenapa bukan esai? Kenapa pilihan berganda ini kayak ujian nih? Ini kayak ujian. Kenapa pilihan berganda dan bukan esai? Karena sebenarnya dari berbagai pilihan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu sudah kasih jawaban sebenarnya. Tinggal kita yang memutuskan kita mau pilih yang mana. Nah, untuk soal ujian pilihan berganda, pasti salah satu. Halo, shalom. Salam, Bang. Yes, lanjut ya. Nah, di pilihan berganda sebenarnya itu seperti pilihan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus sebenarnya sudah kasih jawabannya. Kita tinggal melihat mana yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Yuk, coba kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalau ada yang sudah dapat boleh langsung bacakan aja. Matius 7 Matius 7 24 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Oke, ada dua tipikal orang. Nah, tapi kalau kita baca di ayat 24 dibilang setiap orang yang mendengar perkataanku. Nah, di ayat 26 juga dibilang tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Nah, ada dua tipikal orang dan dua-duanya ini mendengar. Bedanya adalah yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Pilihan itu banyak. Sebenarnya kalau kita sudah mendengar dan melakukannya, kehidupan kita itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang sulit. Kenapa? Kita sudah dengar dan melakukannya. Seperti tadi perihal tadi dibilang datanglah hujan dan datanglah banjir, tapi rumahnya nggak rubuh. Yang satu lagi, rumahnya rubuh. Kenapa? Dia mendengar tetapi tidak melakukannya. Ini tipikal orang yang suka ke gereja dengar firman tapi memakai logika untuk melakukan firman. Dia tidak dengar, tidak lakukan sesuai firman, tetapi pakai logika. Contoh misalnya dibilang begini, alangkah lebih baik memberi daripada menerima, itu ada firman.
masuk logika bahwa kalau kita ngasih banyak, uang kita habis lah. Nggak usah lah pakai logika. Orang yang mendengar tidak melakukannya. Nah, akhirnya apa? Datanglah banjir dan rumahnya rubuh. Nah, tetapi orang yang mendengar firman dan berkata alangkah lebih baik memberi daripada menerima, ini contoh. Dan dia lakukan lebih banyak. Semakin dia memberi, berarti dia akan semakin menerima. Yang terjadi adalah finansialnya tetap terjaga. Dibilang rumahnya tetap berdiri walaupun datang banjir. Itu salah satu contoh. Dan banyak sekali. Di Alkitab itu tentang pilihan itu banyak. Gadis bodoh dan bijaksana yang memilih untuk tidak membawa cadangan minyak dan akhirnya ketinggalan. Pilihan tentang perumpamaan tentang talenta, berikan talenta, ada yang menanam, ada yang mengembangkan, itu pun pilihan. Dan banyak sekali pilihan, seperti Yunus di perut ikan, itu pun pilihan, dan dia tidak melakukannya. Yunus termasuk orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya. Masuklah dia menurut ikan paus. Nah, itulah orang yang tidak melakukan walau mendengar. Nah, pertanyaannya, pilihan itu jadi rumit nggak sih sebenarnya kalau kita lakukan? Yuk kita baca lanjut. Boleh turun lagi, Bang? Nah, apa kata dalam sekolah, mungkin SMA kita 3 tahun, kuliah ada yang 3 tahun, D3 ada 1 tahun, D1 ada yang S1 4 tahun, ada juga yang 5 tahun, ada juga yang S1 7 tahun dan 8 tahun. Mungkin dia senang, dia bilang susah-susah kok masuk perguruan negeri, kok cepat-cepat kali mau keluar, itu pilihan juga. Nah, dalam manusia mempunyai ujian yang seumur hidup dia jalani. Dia menjalani pilihan berganda seumur hidupnya. Nah, apa kata tentang umur manusia? Di Mazmur 90 ayat 10 itu dibilang umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Nah, dalam 70 tahun kita hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan. Dan pilihan kita adalah mau melakukan itu atau tidak. Contoh, saya suka sekali dengan waktu yang ada kita gunakan untuk maksimal mengerjakan apapun. Nah, puji Tuhan, abang saya dan adik saya yang saya kenal, maksudnya yang lain kan kita kenalannya sudah ketemu di dewasa nih. Puji Tuhan kami memilih suatu keputusan melayani Tuhan itu dari muda. Dan keputusan kami melayani Tuhan dari muda itu membuat kehidupan kami itu baik sekarang. Jadi kita punya dasar, punya fundamental melayani orang, bagaimana kita sungguh-sungguh ke Tuhan. Pilihan yang kami lakukan dulu tepat. Dan kami lakukan di masa muda kami. Mempunyai waktu yang banyak adalah suatu pilihan juga untuk melakukan apa. Nah, saya punya komitmen untuk memaksimalkan sesuatu sebelum 40 tahun. Jadi saya coba untuk benar-benar all out di asosiasi. Kebenaran saya fotografer, saya all out di fotografi, di media, di asosiasi yang seputar dengan sana, walaupun capek. Tapi menurut saya umur itu akan terus berjalan. Dan keputusan kita melakukan apa di umur kita ini adalah keputusan kita yang akan membawa kita di masa depan. Jadi saya rasa udahlah, biar waktu muda, tenaga masih banyak, aku akan memilih untuk melakukan banyak hal-hal positif, termasuk melayani Tuhan dan melayani orang banyak gitu ya. Jadi kayak sekarang saya punya komunitas yang isinya adalah orang-orang yang bergelut di bidang foto video. Nah,
pelayanan saya di sana adalah saya kumpulin nih orang-orang yang nggak punya skill, nggak punya kamera, diajarin, dan akhirnya mereka ini sudah terjun untuk bekerja. Jadi saya rasa saya ini seorang fotografer, dan pelayanan saya adalah saya memanusiakan manusia. Orang yang unskill saya ajarin, saya didik, akhirnya saya lepas lagi, dan mereka tuh sekarang sudah sudah bekerja dan jobnya udah banyak-banyak gitulah. Jadi menurut saya keputusan kita mau lakukan apa di usia kita itu harus benar-benar kita pikirin, karena nggak lama kok. Berarti kalau dibilang umur kita 70 tahun dan saya hampir 40 tahun, berarti saya sudah melewati setengah dari kehidupan saya, gitulah. Kalau saya tahun depan 40, kalau dibilang Alkitab 70, berarti saya sudah melewati setengah dari kehidupan saya, katanya. Kalau misalnya beruntung dan kuat 80 tahun, berarti saya sudah akan setengah dari kehidupan saya melewatinya. Pertanyaannya, sudah kita maksimalkan nggak pilihan hidup kita di umur kita sekarang? Kalau masih belum banyak melakukan hal-hal yang berguna buat Tuhan Yesus dan buat masyarakat banyak dan buat pelayani, ayo mari ditingkatin lagi. Saya rasa untuk RI 2040, mari benar-benar kita all out-kan di tahun 2023 ini. Yuk kita maksimalkan, jangan dibiarkan mandek. Jadi biar kita benar-benar larinya cepat gitu loh. Oke, dalam hidup manusia seringkali kita dihadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan, katanya. Belum, Bang? Nah, pilihan-pilihan itu sendiri diambil karena kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, banyak sekali pilihan dijatuhkan kepada kebutuhan. Nah, banyak juga orang tuh cari Tuhan karena sudah butuh. Kalau tak butuh nggak nyari Tuhan. Begitu uang nggak ada, begitu kebutuhan datang mendesak, nyari Tuhan. Nah, yang paling kejadian dulu waktu kami pelayanan, sebelum ujian nasional penerimaan mahasiswa baru negeri, tiba-tiba gereja penuh dengan remaja-remaja. Kok banyak remaja, kok banyak cewek-cewek cantik, gitulah ya kan. Awak pun pelayanan semangat. Banyak juga cewek-cewek cantik datang tiba-tiba gereja. Awak pikir bertobat, rupanya minta berdoa supaya ujiannya lulus. Jadi tiba-tiba itu musim penerimaan mahasiswa baru, tiba-tiba pemuda-pemuda gereja. Orang mengambil keputusan itu karena kebutuhan hidup. Harusnya keputusan itu diambil sebelum mereka ujian. Jadi ibadahnya sebelum, belajarnya sebelum, mendekati hari H sudah tenang tidur. Ya kan? Ini enggak, mendekati hari H. Ada juga teman kami dulu, dia berdoa supaya ujiannya berhasil di sekolah. Doanya adalah, Tuhan tolong kau butakan mata guruku supaya aku bisa ngopek dengan baik. Dan menurut kesaksiannya Tuhan mengabulkan, katanya. Jadi dia kesaksian lah di doa pengerja bahwa Tuhan mengabulkan doaku, katanya. Tiba-tiba guruku tidak melihat aku ngopek, katanya. Ini kesaksian yang mau diamenkan atau mau diapakan? Ya mungkin salah. Yang kita ambil poin baiknya adalah dia masih cari Tuhan walaupun salah. Itulah ya. Walaupun salah caranya. Saya percaya Tuhan tidak bisa mengabulkan doa yang bukan kebenaran. Tidak mungkin Tuhan kabulkan. Tapi poin yang baiknya adalah di saat sesak dia cari Tuhan. Itu yang saya tangkap. Pertanyaannya adalah, berdasarkan apa manusia mengambil keputusan? Lanjut, Bang. Oke, saya ibaratkan pilihan berganda, pengambilan keputusan itu seperti kita sekolah. Yesus itu guru dan kita muridnya. Kehidupan kekristenan itu mirip sekali dengan sekolah. Tidak mungkin ujian
soal ujian yang dibikin guru itu dia tidak terangkan. Dia pasti terangkan dulu, dia ajarin benar-benar, kemudian diujikan. Nah, pertanyaannya, apakah ada guru atau sekolah yang kepengen anak didiknya tinggal kelas? Atau DO kalau kuliah, saya rasa nggak ada. Kata tinggal kelas, kata DO itu adalah satu kata yang membuat sekolah atau kampus itu kelihatannya makin buruk. Jadi percayalah, tidak ada pengajar manapun, termasuk Yesus Kristus, menginginkan muridnya gagal dalam hidup. Nah, guru itu tugasnya mengajar. Tugas kita apa? Tugas kita tuh mendengar, mempelajari, merimang-rimangi, dan melakukan. Seperti ayat tadi di atas dibilang, yang mendengar dan melakukan, yang mendengar dan yang melakukan, itu mempunyai kehidupan yang seperti Tuhan inginkan. Tetapi yang mendengar tetapi tidak melakukan, rumahnya hancur. Nah, sebenarnya jika kita menghadapi ujian, mendekati hari H ujian, kita tuh nggak usah panik sebenarnya. Tidak usah takut gagal. Kalau waktu guru menerangkan, kita perhatikan, kita dengarkan, kita coba-coba lagi, dan kita lakukan. Maka semua ujian yang diberikan oleh guru atau sekolah itu kita lahap gampang sekali. Waktu kita mau mendengar, mau melakukan. Nah, sama dengan apa yang Yesus lakukan. Ada beberapa orang nanya gini, Bang, kok Yesus kasih kehendak bebas sih, sehingga orang bisa jatuh dalam dosa? Harusnya kenapa nggak yang diarahkan aja, Bang, supaya kita masuk dosa? Kan karena Tuhan memberikan kehendak bebas, ada yang masuk neraka, Bang, katanya. Kembali saya bilang, di sekolah manapun tidak ingin satu orang muridnya itu tinggal kelas. Tidak ada yang mau. Nah, Yesus sendiri pun tidak mau kalau ada satu dari antara kita itu berbelok jalannya. Bahkan saat kita sudah berbelok jalannya, Tuhan itu selalu arahkan, kasih clue lagi. Balik, ke sini, ingat ini, ingat. Kadang-kadang ada dengaran, kadang-kadang ada teguran dari sahabat atau orang tua atau orang-orang terdekat, atau tiba-tiba ada kejadian yang membuat kita merasa, aduh, ini Tuhan tegur misalnya. Sekalipun pilihan kita salah, tetapi Tuhan tetap bawa balik. Tuhan kasih teguran, Tuhan kasih firman, dan banyak hal untuk tarik kita kembali. Jadi intinya sebenarnya Tuhan itu memberikan kehendak bebas itu bukan untuk sesuatu yang salah. Nanti kita bahas di bawah ada. Oke, lanjut boleh, Bang? Oke. Kehendak bebas atau free will. Nah, dalam masa kita hidup ada dibilang free will. Nah, ini opini saya. Dari beberapa firman yang saya baca, saya mempunyai opini seperti ini. Salah satu kenikmatan menjadi manusia itu adalah waktu kita punya kehendak untuk memilih. Jadi manusia, salah satu kenikmatan manusia dalam hidupnya adalah waktu dia boleh memutuskan dan memilih. Jadi free will itu diberikan ke Tuhan supaya kita merasakan diri kita menjadi manusia seutuhnya. Kenapa? Kita punya kuasa untuk memutuskan apa yang kita lakukan. Seandainya manusia tidak diberikan free will, maka manusia itu seperti robot. Jadi, ya udah, Tuhan ciptakan, ya udah, besok kau buat ini, kau besok buat ini, besok buat ini, udah. Kehidupan itu akan seperti tidak punya dinamika dan begitu-begitu saja. Nah, free will yang Tuhan berikan itu membuat kita ini banyak belajar, membuat kita itu merasa kita ini punya power dan tanggung jawab, membuat manusia itu dirinya berharga dan dirinya adalah orang yang bisa menentukan kehidupannya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam memilih pilihan
sama yang seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu selalu tuntun kok. Jadi free will itu, halo, oke, kok nggak nampak muka awal? Masih nampak? Nampak kan? Oke. Jadi kehendak bebas itu diberikan Tuhan agar manusia itu menjadi manusia seutuhnya. Yang dibilang adalah hampir sama dengan Tuhan. Nanti di bawah juga ada dibilang kenapa free will itu diberikan Tuhan. Manusia akan menjadi manusia saat dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri dengan sadar hidupnya. Jadi ini opini saya. Maaf kalau misalnya anak-anak itu saya ibaratkan dia belum manusia. Di Alkitab dibilang dia anak manusia, dibilang begitu. Jadi saya rasa, menurut saya manusia itu adalah orang dewasa yang sudah bisa memilih keputusan untuk hidupnya sendiri. Itu opini saya. Nah, jadi Tuhan izinkan kita untuk memilih supaya kita tuh dewasa dan menikmati kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kenikmatan manusia itu salah satu yang paling berharga adalah bisa memilih dan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Nah, karena Tuhan sayang dan bukan karena kita ini robot. Oke, lanjut Bang. Oke, ini topik diskusi nih. Sebelum kita ke bawah, kira-kira menurut kawan-kawan, kenapa Tuhan Yesus memberikan kehendak bebas? Selain apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada opini lain kah? Kenapa Tuhan kasih kehendak bebas buat manusia? Ya, masuk Nami. Udah angkat tangan ya. Kalau dari Nomi sih, kenapa Tuhan ngasih kehendak bebas? Karena kan ibarat kita itu kan mempelai wanita, sama kayak kita berhubungan gitu dengan pasangan kita nggak suka gitu istilahnya, mereka itu sayang sama kita itu karena kita yang paksa gitu kan, karena kan kita sayangnya tulus sama mereka, jadi kita pengen mereka itu pun mengerjakan segala sesuatu itu untuk kita karena memang dari merekanya pengen bukan karena dipaksa gitu. Supaya istilahnya kayak berhubungan memang tulus dari mereka, jadi bukan karena dipaksa cintanya. Ya, intinya sebenarnya Tuhan itu pengen dicintai itu karena memang kita cinta gitulah ya. Iya, bukan gara-gara cintai aku ya, tapi memang dari hatinya. Kan sama kayak kita juga kan nggak suka orang pura-pura cinta atau terpaksa cinta kan. Kita maunya kan orang, kita aja manusia mau pasangan kita atau nggak usah pun pasangan, orang yang dekat sama kita pengen mereka tuh memang sayang sama kita karena mereka memang pengen sayang, bukan karena terpaksa sayang, apalagi Tuhan gitu. Oke, ini apa ya, memasuki bulan kasih sayang ya, masih dalam nuansa. Iya. Oke. Iya, Valentine. Mantap. Ada lagi? Ini ada 2 O nih. O1 O. Yang mana salah satu? Ada 2 O sini. Ada lagi kira-kira kenapa Tuhan? Kira-kira kenapa dikasihnya kehendak bebas gitu? Kalau menurut saya mungkin karena Tuhan itu kan kasih itu tanpa syarat. Jadi kenapa Tuhan kasih kehendak bebas untuk memilih? Karena memang Tuhan ingin mengajarkan bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat. Jadi kan bebas milih gitu. Menurut saya ya Bang. Oke. Tanpa syarat gitu, unconditionally gitu. Tuhan itu enggak, bahkan dibilang itu kan, kenapa Tuhan ngasih kita bebas memilih? Karena memang pada saat bertobat pun Tuhan kasih kebebasan kita untuk kesempatan. Gitu. Mungkin sama juga dengan seperti itu menurut saya, karena Tuhan itu tanpa syarat. Gitu. Tapi bukan berarti datang sama Tuhan bisa suka-suka hati gitu. Tanpa syaratnya Tuhan itu juga punya deskripsi tersendiri gitu. Menurut saya sih itu sih Bang, karena Tuhan mengajarkan kita tuh tanpa syarat, unconditionally. Jadi Tuhan juga ngasih ke kita, anak-anaknya, pilihan bebas memilih tanpa syarat. Menurut saya gitu ya Bang.
Thank you. Thank you, Sin. Ada lagi? Satu lagi. Kira-kira. Bang David, Bang. Silakan, Bang. Menurut aku, manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah karena Allah ingin dari pilihan yang muncul, manusia bisa belajar untuk mengetahui, mengenal apa konsekuensi yang akan dia terima ketika dia memilih salah satu dari dua pilihan itu. Dan ketika dia sudah mengambil keputusan itu, pilihan itu, ya si manusia itu harus sudah tahu konsekuensinya apa yang akan terjadi dalam hidupnya jika dia mengambil salah satu pilihan berganda. Terima kasih. Oke, thank you, Bang. Berarti supaya dewasa lah ya, Bang ya, supaya dia tahu baik buruknya dari atas pilihannya ya. Ya, betul. Ada lagi kira-kira? Kak Jo, Bang Yan, Mona Lisa Syahaan. Apa ya? Tambahan lah, Bang. Tambahan Ya, dari Bang apa tadi? Bang David ya. Salam kenal, Bang. Ya, tambahan kalau pakai kacamata awam, pakai kacamata dunia sekuler, kalau menurutku supaya kan itu kan kalau manusia ini kan spesial, itu beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan. Salah satu bentuk spesialnya itu apa? Diberi akal, diberi pikiran, diberi hati nurani. Nah, kenapa Tuhan memberikan free will atau kehendak bebas kepada manusia, yaitu tadi supaya hati, supaya akal dan pikirannya itu berfungsi dengan baik. Kemudian manusia itu bisa semakin belajar mana sebenarnya jalan yang salah atau yang benar. Ketika mereka berada di jalan yang salah, ada pelajaran di dalam untuk bisa kembali ke jalan yang benar, dan pelajaran yang salah itu bisa menjadi pengalaman supaya ke depannya itu tidak menjadi suatu tidak terulang lagi, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu, Bang. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Aku bacakan sedikit tadi kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas. Dari beberapa yang kucatat, Nomi bilang karena kita ini mempelai wanita. Mencintai itu tidak boleh dipaksakan. Jadi Tuhan izinkan kita itu mempunyai kehendak bebas supaya kita juga bisa mencintai pasangan kita tanpa terpaksa. Nah, Osin bilang Tuhan itu kasih, Tuhan itu tanpa syarat. Jadi kita bebas memilih apa yang kita pilih. Tapi bukan berarti kita bisa suka-suka. Oke, kemudian Bang David bilang agar manusia bisa belajar mengetahui atas konsekuensi atas pilihannya. Kalau Mona Lisa bilang menurut kacamata orang awam, manusia itu spesial dari makhluk lain, yang artinya adalah supaya hati, akal, dan pikiran itu berfungsi dengan baik, supaya tahu yang mana benar atau salah. Oke, koreksi saya nanti kalau saya juga salah ya. Jadi kita belajar bersama-sama, biar firman yang memerdekakan kita, dan biar firman juga yang nanti akan membuat kita lebih baik. Jadi dari apa yang saya dapat, sebenarnya semua itu berawal dengan baik. Jadi Tuhan memberikan free will itu semuanya dengan baik. Tuhan itu menganggap kita itu sebagai partner atau sebagai mempelai. Nah, di Kejadian 1 ayat 28, kita baca nggak ya? Kita baca deh. Boleh nggak Kak Jola? Kak. Kejadian 1 ayat 28.
Oke, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, di Kejadian 1 Tuhan kasih perintah untuk taklukkanlah katanya dan kuasailah itu. Yang saya dapat, Tuhan itu memberikan kuasa manusia untuk menaklukkan bumi. Tuhan kasih nih beranak cucu, taklukkanlah bumi. Dalam perencanaan yang baik, Tuhan tetap kasih kuasa kita untuk memilih bagaimana cara menaklukkannya, bagaimana cara beranak cucu dengan baik. Tetapi dalam koordinat perencanaan Tuhan kasih suatu perencanaan, tapi kita diizinkan untuk mengambil keputusan, mengelola itu dengan baik sesuai dengan keputusan kita. Nah, di Kejadian 2 ayat 19 sampai dengan 20, menamai maksudnya. Tuhan ciptakan hewannya, kemudian manusia disuruh konamai itu hewan-hewannya. Nah, jadi gajah adalah gajah karena Adam membilang namanya gajah. Kalau dibilangnya kudanil, ya jadilah si gajah itu jadi kudanil. Nah, di sini yang saya tangkap, Tuhan itu punya suatu perencanaan yang baik intinya. Intinya Tuhan punya suatu perencanaan yang baik. Nah, di perencanaan yang baik inilah Tuhan kasih kita melakukan kehendak bebas. Pada perencanaan awalnya, sebelum setan mengganggu, Tuhan kasih suatu perencanaan yang baik pada manusia. Perencanaan itu Tuhan kasih manusia itu manage. Nih, kau manajemen nih kau atur nih kau taklukkan bumi, kau kuasai ya, kau aturlah entah cemana tuh caranya. Pokoknya ku kasih kau kuasa, ku kasih kau hewan-hewan ini, kau bikinlah situ database-nya. Namanya siapa-siapa aja si hewan-hewan ini. Kira-kira cocok kurasa, cocoklah kurasa. Tuhan kasih kehendak bebas. Bahkan kayaknya saya belum ada lihat Tuhan intervensi atas nama-nama hewan. Kayaknya nggak ada. Pokoknya apa kata si Adam, ini biawak lah tuh. Kayaknya semua apa yang dibikin Adam nama-namanya Tuhan ACC. Tetapi itu semua pada perencanaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi manusia diberikan kehendak bebas untuk memanajemeni, melakukan segala sesuatu yang baik ya, perencanaan Tuhan, sampai dengan iblis mengganggu manusia dan akhirnya manusia memilih satu jalan yang tidak tepat. Oke, satu ayat yuk. Tak saya buat di situ. Galatia 5 ayat 13 saya bacakan saja. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatanmu untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Dibilang di sini, kau dikasih kehendak bebas, tapi jangan buat dosa. Intinya sebenarnya Tuhan sudah kasih kita kehendak bebas dalam perencanaannya. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu kasih kehendak bebas, tolong kemerdekaan itu jangan kau buat jadi suatu kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kau kasih kehendak bebas, kau buat dosa. Intinya apa? Sebenarnya free will itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia dalam perencanaan yang baik. Dibilang bebas-bebas banget sih enggak. Kenapa? Tuhan kasih 10 perintah Tuhan kok. Tuhan kasih larangan. Ini jangan kau buat ya. Ini jangan kau buat. Ini jangan kau buat. Intinya sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tidak benar itu bukan opsi untuk kita pilih. Free will yang Tuhan kasih ke kita itu adalah kehendak bebas di perencanaan yang baik yang udah Tuhan siapkan. Yang jahat Tuhan nggak kasih pilih, katanya jangan.
10 perintah Tuhan, jangan ada, jangan ada, jangan. Kata jangan menunjukkan bahwa itu jangan kau pilih. Sebenarnya, jangan kau pilih, jangan, kata Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia mempunyai kehendak bebas. Tuhan menciptakan manusia mempunyai kehendak bebas dalam perencanaan yang Tuhan sudah buat baik. Nah, dalam sewaktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kasih batasan, yang ini jangan kau pilih. Yang ini jangan kau lakukan. Karena apa? Itu bukan bebas yang aku berikan. Oke, lanjut ke bawah. Oke, sampai Tuhan bilang di sini Tuhan bilang begini. Tuhan kasih garansi. Tuhan telah memberikan kita sebuah garansi atau kepastian bahwa apa yang kita pilih pasti kita dapatkan. Ayo, nih kita baca Yohanes 15 ayat 7. Siapa boleh bacakan? Nomi boleh? Mana Nomi? Nom? Bentar Bang, apa tadi Bang? Yohanes 15 ayat 7. Tuhan 15 ayat 7. Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Oke, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, jadi bahasa sederhana gini, kau kukasih apapun, kau kukasih kehendak bebas, mendapatkan apapun yang kau mau dan melakukan apa yang kau mau, dan pasti kukasih kalau kau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi kita mendapatkan satu garansi yang luar biasa waktu kita terima Yesus dan kita melakukan apa yang Dia perintahkan, maka semua akan dikasih. Maka semua kehendak bebas yang kita pilih Tuhan pasti kasih. Itu dibilang Tuhan kasih garansi atas kehendak bebas yang kita pilih. Dia bilang, asal kau tinggal aja dalam aku dan aku tinggal dalam kau, kau minta apa saja kau pasti dapat. Kau minta apa saja itu pasti aku kasih, Tuhan bilang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi, kau tinggal dalam aku tinggal di dalam kamu, pasti semuanya Tuhan kasih dan Tuhan tepati. Nah, jadi sebenarnya yang saya tangkap ada beberapa pelajaran yang saya tangkap di sini, bahwa kenikmatan menjadi manusia yang terutama adalah waktu kita bisa mempunyai kehendak bebas dalam hidup kita. Waktu kita bisa menentukan pilihan, waktu kita bisa melakukan yang terbaik, menjatuhkan pilihan atas apa yang kita rasa kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan itulah salah satu kenikmatan menjadi manusia. Dan yang kedua yang saya tangkap beberapa hari, sebenarnya kehendak bebas yang Tuhan berikan mempunyai ruang lingkup perencanaan yang terbaik buat kita. Tuhan punya perencanaan yang terbaik dan Tuhan beri kehendak bebas dalam perencanaan tersebut. Tuhan tidak kasih opsi untuk melakukan apa baik dan benar. Dia bilang jangan. Jadi yang dihadapi dalam kehidupan kita adalah sebenarnya ini bukan pilihan antara baik dan benar atau benar atau salah. Karena yang salah itu bukan pilihan. Jadi bukan tentang benar dan salah. Ini tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan di dalam perencanaan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Jadi yang tidak benar itu bukan pilihan. Jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk sesuatu yang membuat kita lebih baik, dan lebih baik. Karena yang jahat, yang tidak benar, itu bukan pilihan. Oke, mungkin itu dari saya malam ini. Biarlah firman itu sendiri yang memerdekakan dan mengajari kita. Izin kalau misalnya ada masukan, boleh kawan-kawan kita diskusi. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, shalom. Terima kasih Jimmy buat sharing firman-nya. Sekarang kita diskusi ya. Diskusi kita boleh menyampaikan untuk menjemurnakan, untuk menambahkan, bukan menyalahkan ya, bukan mendebat. Kita tidak berdebat di sini. Silakan. Karena kita percaya kita juga masing-masing punya kelebihan-kelebihan sendiri, pengetahuan sendiri yang bisa untuk memperkuat supaya semua kita yang hadir malam ini bisa menikmati dan dapat mengerti firman Tuhan secara optimal. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada? Oke. Kalau sambil menunggu, saya akan coba sampaikan. Sederhana, kalau bagi saya, bukan bagi saya ya, karena saya bisa salah. Menurut firman Tuhan, kenapa Anda dan saya dikasih kehendak bebas? Itu ada di Kejadian 1:26. Silahkan bacakan buat kita semua. Salah satu silahkan bacakan. Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yes. Jadi kenapa dikasih kehendak bebas? Karena Anda dan saya dibuat tuh sama seperti Allah. Mirip seperti Allah. Kenapa dibuat mirip seperti Allah? Supaya kita hampir sempurna. Ya. Kenapa Tuhan mau jadi kita sebagai sahabatnya? Ya, di atas tuh kita cuma Allah. Bukan malaikat, bukan yang lain-lain. Jadi Allah, manusia, dan yang lain-lainnya. Kenapa Tuhan kasih kita free will? Karena Tuhan mau kita jadi sahabatnya. Tuhan mau kita menjadi pemuji dan penyembahnya. Itu awalnya. Jadi Tuhan kasih kekuasaan, kasih tugas, baru kemudian tadi kasih tugas. Tuhan gak mau kita jadi robot yang patuh karena gak punya perasaan. Ada insan ya, yang lain yang dibuat Tuhan sekarang lebih hebat kelihatannya dari kita, yaitu malaikat. Malaikat itu bukan sahabat, malaikat itu pembantunya Tuhan, pensuruhnya Tuhan. Suatu manusia belum berdosa, iblis malaikat itu di bawah kita itu. Ya, karena kita diberi kuasa, malaikat enggak. Malaikat berdosa, sebagian ya, sepertiga dari mereka berdosa jadi iblis. Gak ada ampun. Nah, begitu kita masuk dalam dosa, kekuasaan itu menghilang, saudara. Malaikat bukan sahabat Tuhan. Malaikat tidak ada pilihan. Manusia ada pilihan. Jadi tadi saya mau saya tambahkan bahwa pilihan bukan tidak ada pilihan untuk berbuat salah, ada. Kalau tidak ada pilihan berarti bukan pilihan dong. Ya. Ulangan 28 dibilang pilihlah berkat atau kutuk. Kalau kita pilih berkat, ikuti firman Tuhan. Kalau kita pilih kutuk, ya lawan firman Tuhan. Ya. Jadi semua ada dalam keputusan kita. Betapa Tuhan menghargai Anda dan saya, betapa Tuhan memberikan kita free will. Itu dulu yang pertama. Kemudian saya coba kasih pertanyaan. Sebenarnya kalau kita lihat dari secara letterleh, ya letterleh itu bahasa Belanda karena saya orang hukum. Hukum kita dari Belanda. Letterleh secara hurufiah, secara hurufiah. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab mengatakan kehendak bebas. Ya, ada orang bilang begini, semua sudah ditetapkan Tuhan. Ada juga ayat yang bilang begitu. Semua sudah ditetapkan Tuhan. Kalau semua sudah ditetapkan Tuhan, betulkah ada kehendak bebas? Begitu. Anda percaya nggak semua sudah ditentukan Tuhan? Bahwa semua harus ikut kehendak Tuhan?
atau free will itu memang tidak ada? Bagaimana menurut Anda kira-kira? Apa betulkah ada free will? Tadi kita kalau jelaskan ada, ya kan, yang dari penyampaian Jimmy. Kemudian, apakah benar semua sudah ditentukan Tuhan? Karena ada paham gitu, semua ditentukan Tuhan. Takdir katanya lagi. Bagaimana? Ada yang mau kasih tanggapan? Ada? Masih senyap? Oke. Ada yang bilang begini. Ada salah satu orang lah ya yang dulu saya nggak kenal sih, cuman tahu berteman di media sosial, dan dia bilang tidak ada kehendak bebas. Semua sudah diatur Tuhan, mutlak kekuatan Tuhan. Saya bilang ada kehendak bebas, saya bilang. Dia bilang enggak, kalau Tuhan bilang mati, mati. Kalau mau orang hidup, hidup. Saya bilang begini sama dia. Oke, sekarang kita lihat Tuhan, kalau Tuhan memang engkau mau hidup lama, coba sekarang Anda naik ke gedung lantai 28, lompat ke bawah, saya bilang. Apa kita lihat tuh Anda mati atau tidak? Gue nggak dijawabnya lagi. Mana tahu Anda terbang kayak Superman, keluar kepada ada handuk di bajumu tuh kibar-kibar deh. Nggak dijawabnya lagi. Tuhan kasih pilihan yang baik. Tapi kalau kita pilih yang buruk, itu akibatnya kita yang menanggungnya, saudara. Bisa mengerti? Kira-kira apa di sini? Tuhan sudah tetapkan yang baik, pilihlah yang baik. Tapi kalau kita nggak mau pilih, itu kehendak bebas kita, saudara. Tuhan sudah bilang seriuslah melayani. Kalau kita nggak mau serius melayani, itu kehendak bebas kita, saudara. Tuhan sudah tetapkan, mari kejarlah Tuhan. Kita nggak kejar Tuhan, atau kita kejar Tuhan, itu kehendak bebas kita. Karena apapun pilihan kita, ada berkat, ada konsekuensi yang Tuhan telah berikan buat kita. Sampai di sini bisa dipahami, saudara. Ya, bisa dipahami. Tapi kehendak bebasnya Tuhan beri, itu pun Tuhan tetap berusaha melindungi dan menyelamatkan kita. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Atau ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. David Udaya. Ada kawan yang pernah baru-baru ini bilang, yang namanya kehendak bebas itu tidak ada. Yang ada itu pilihan bebas. Jadi, menurut dia, itu dua hal yang berbeda. Kehendak bebas dan pilihan bebas. Kalau pendapat Bung Frans sendiri bagaimana? Apa bedanya pilihan? Pilihan kan kehendak. Pilihannya jagung atau tempe. Mau pilih yang mana? Abang maunya tempe kan? Itu kehendak abang mau tempe kan? Tapi pilihan cuma ada dua. There is only two options. Berkat kutuk ikut Tuhan atau ikut dunia. Masa itu nggak ada kehendak? Abang ada pilihan mau ikut hari ini dalam mentoring online atau enggak? Itu kan pilihan. Ya, pilihan cuma dua, ikut atau tidak. Interupsi, Bang. Nah, ya tunggu, tahun 1 ya. Bisa mengerti Bang David? Masuk akal nggak? Kita coba. Kalau dibilang pilihan nggak ada, pilihan cuma dua. Duanya itu banyak efeknya. Silah pilih yang mana. Jadi pasti kehendak bebas ada. Jadi nggak ada yang Tuhan, hantu, atau setengah Tuhan. Gitu nggak ada. Berkat, kutuk, atau semi-semi berkat, semi-semi kutuk, nggak ada. Apa kata Alkitab? Kalau kau dingin atau panas, kalau kau tengah-tengah suam-suam kuku, kau kumuntahkan. Bisa dimengerti? Jadi kehendak bebas ada, pilihan cuma ada dua, Tuhan atau dunia. Tuhan berkati. Oke, silakan Osin. Osin Natalia itu suaranya tadi ya. Tadi bilangnya kehendak bebas itu nggak ada, yang ada pilihan gitu ya Bang? Ya, ada orang yang bilang seperti itu.
Tapi kalau menurutku kehendak bebas ada. Bedanya kehendak bebas dengan pilihan bebas adalah pilihan sudah ditentukan dia. Berapa variabelnya. Tapi kalau kehendak itu adalah yang di hati kita. Bisa jadi kehendak kita nggak ada di pilihan itu. Ya. Nah, itu dia. Berarti yang kehendak bebas itu ada. Tapi kehendak kita belum tentu ada di pilihan itu gitu. Di pilihan bebas tadi. Kemudian apa tadi ya Bang, udah lupa jadinya. Kemudian masalah memilih bebas itu sebenarnya gini loh Bang, mau nanya juga sih saya. Saya nih kan milih sesuatu nih Bang kan. Ini sering terjadi lah, kayak agak goib juga lah. Saya kan milih si A gitu, tapi tiba-tiba ada dia masuk ke mimpi Bang. Mimpi-mimpi ini kayak bilang bahwa pilihan saya itu salah gitu Bang. Apa itu termasuk itu apa karena gangguan si iblis gitu. Contoh nih ya Bang, saya ini besok mau melangkah si A, tapi malamnya saya bisa mimpi nanti entah mimpi jatuh jauh ke bawah gitu. Terus kayak merasa, aduh ini pilihan saya benar nggak nih, kok mimpi saya begini ya gitu Bang. Salah nggak gitu ya Bang? Apanya yang salah maksudnya? Maksudnya ada tanda-tanda dikasih di mimpi. Saya sering itu Bang dari kecil gitu. Sebelum setiap kali saya ada mau tapi dengan catatan ada pilihan besar ya Bang gitu kan. Saya tanggapi sesuai firman ya. Nanti kalau saya terus gak usah buka ayat dia nanti bisa dilihat. Iya. Entah itu memang bisikan si iblis Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu. Ada lewat mimpi, ada lewat petunjuk-petunjuk, tapi yang paling sederhana kita menguji itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang menjadi permasalahan adalah kita nggak peduli sama firman Tuhan, kita peduli sama perasaan kita. Ya, contohnya kalau misalnya yang waktu masih muda, masih lajang-lajang ya kan. Kalau bagi yang laki-laki kalau udah cantik, itu kehendak Tuhan lah itu kan gitu. Kalau yang cewek, kalau udah ganteng, kaya, udah kehendak Tuhan itu, gak usah didoakan lagi. Tapi nggak seperti itu, saudara. Ya, kalau pakai mimpi, uji lagi mimpi ini karena apa? Mimpi kan bisa berbagai macam. Ada bunga tidur, kecapean, ya, bisa capek, kebanyakan melihat memikirkan sesuatu bisa dibawa dalam mimpi, ya. Kayak kemarin saya nonton film tentang secret agent gitu ya. Mimpinya saya dikejar-kejar secret agent bisa juga gitu loh ya. Tapi saya tidak tahu bagaimana Austin punya, apakah itu memang sebuah talenta karunia atau enggak, tapi uji. Atau memang betul-betul dari suara Tuhan. Dari Tuhan bisa saja. Tapi kembali, mimpi itu alkitabiah enggak? Ya, sesuatu yang baik enggak gitu loh. Karena kalau kita bilang mimpinya betul atau tidak, itu cuma Anda dan Tuhanlah yang tahu. Paling gampang uji dengan Tuhan. Ya, contoh saya kalau misalnya doa klien, saya ambil nggak nih Tuhan, gitu ya. Saya lihat aja tenang. Kalau perhatikan, angkanya oke, gitu lah ya kan. Cuman saya lihat backgroundnya nih agak-agak lah. Ini orang ini saya pikir kan. Tiba-tiba, oke Pak, tunggu dulu. Saya nggak follow up. Nah ini lain ini. Saya langsung kasih kunci begini. Oke Pak, silakan mau. Oke Bu, mau. Ini dia. Tapi kalau saya rasa orangnya ini baik, dari hasil analisa hukumnya ini memang dia benar, dia jujur, saya akan pilih. Gitu loh. Ya, demikian juga dengan mencari jodoh. Ya, menemukan jodoh sebenarnya, bukan mencari jodoh. Semua Tuhan sudah pilihkan, pilihlah. Ya, anak terang dengan anak terang. Tapi kalau kita mau pilih anak gelap, ya gelap lah. Hitam anak kita ya kan. Kalau sama anak terang, putih anak kita, gitu aja. Dan pula kita mau menikah sama anak putih, suaminya, pasangannya putih, mau anaknya gelap misalnya, kan begitu. Ya. Jadi itu silahkan diuji apa dia, bagaimana mimpi-mimpi yang selama ini Austin lah yang tahu bagaimana mimpi itu bisa terbukti atau tidak. Bang, izin Bang, satu lagi Bang.
Satu lagi Bang. Hmm. Ini kan tadi kan tentang pilihan bebas atau kehendak bebas. Nah, Tuhan itu udah ada kasih jalan nih kalau mau sama aku ini gitu. Kadang-kadang kan kita yang memilih tidak sama Tuhan gitu, dan akibat dari dosanya kita tanggung kan gitu tadi ya Bang. Iya. Jadi saya mau tanya nih, yang narkoba, dia milih narkoba, terus dia mati karena narkoba. Apakah kematiannya kehendak Tuhan atau tidak Bang? Ya enggak lah, itu pilihan dia lah. Kayak saya bilang tadi, coba aja lompat dari gedung 28, saya bilang. Anda mati atau enggak, mana tahu Anda terbang. Karena Anda dan saya spesial, kita dikasih segambar dengan rupa Allah. Ya, udah tahu narkoba, kita coba, Tuhan pasti tolong. Haleluya. Oke, Tuhan tolong. Ya, tapi minimal walaupun dia mungkin nggak masuk penjara, agak sakau juga lah sedikit ya kan. Lama-lama di rumah kulkas terhilang, TV hilang, sendok hilang ya kan. Terakhir tinggal keset kaki di rumah. Nangkap ya. Jadi sekali lagi pilihan sebenarnya cuma dua, nggak banyak. Tuhan atau dunia. Yohanes 17 bilang begini, kita ini yang anak-anak orang yang dipilih Tuhan, itu kita dibenci dari dunia. Cuma ada dua pilihan, mencintai Tuhan, dibenci dunia, atau mencintai dunia, dibenci Tuhan. Nggak ada tengah-tengah, saudara. Ya, nggak ada di tengah-tengah. Kalau kita, oke lah, kalau kita yang sudah punya pasangan, kan paham kan? Kau pilih aku atau tidak? Jangan agak-agak pilih atau enggak ya kan? Mau atau tidak? Jangan mau yang tidak-tidak. Mesra-mesranya mau, komitmennya nggak mau. Ada yang mau kayak gitu? Waktu mau oke ya komit ya. Tiba-tiba cadangan boy. Ban serap. Misalnya kan nggak ada yang mau. Cuma dua. Kau mau atau enggak? Nggak mau ya udah. Mau kita jalani kan gitu. Bisa dipahami? Oke Bang. Oke, yang lain silakan. Sebelum situ saya coba kasih dulu satu ayat tadi di Yohanes, nanti ada catat ya, Yohanes 17 ayat 5 yang tentang Yesus mendoakan. Itu Tuhan jelas bilang, Tuhan, mereka ini adalah aku, mereka adalah milikku dan milikku adalah milikmu, kata Tuhan. Aku bukan dari dunia ini, seperti mereka juga bukan dunia ini, dan dunia membenci mereka. Ya, jadi pilihan cuma dua, mau jadi cinta Tuhan dibenci dunia, atau cinta dunia dibenci Tuhan. Anda tahu dosa apa yang nggak ada ampunnya adalah murtad, menduakan Tuhan. Itu dosa nggak ada ampunnya. Penyembahan berhala adalah perzinahan rohani. Kita boleh berdosa yang lain, mencuri, ya, misalnya curi mangga, korupsi cabai, 2 on, misalnya ya, bisa saja. Cuman tapi kalau untuk berhala, gak ada ampun bagimu. Oke, silakan Bang David Udaya. Menduakan Tuhan, kalau misalnya dia berpindah keyakinan dari contohnya dari Kristen, dia pindah ke Muslim atau ke Buddha, apakah itu termasuk kategori menduakan Tuhan? Terima kasih. Oke. Yesus tidak pernah memberitakan agama. Ya. Yesus tidak memberitakan agama. Yesus memberitakan kerajaan sorga. Anda mau agama apapun, Anda mau penganut agama apapun, kalau Anda sudah pilih Yesus, pilihlah Yesus. Alkitab berkatakan, jika engkau sudah kenal Tuhan, terus engkau meninggalkan Tuhan, tidak ada maaf bagimu. Ya, kekristenan bukan agama, kekristenan adalah hubungan dengan Kristus. Ya, silakan Jimmy, mungkin ada tanggapan. Ya, kalau aku menanggapi sedikit. Open cam lah kalau ngomong ya. Yang biasa kan kita open cam kalau bicara biar nampak ya. Saya tanggapi dengan berhala atau menduakan Tuhan tadi. Jadi menurut saya segala sesuatu
yang kita sayangi melebihi Tuhan, saya rasa itu termasuk berhala, termasuk hobi atau gadget atau bahkan anak yang kita sayangi lebih dari Tuhan. Saya rasa itu termasuk jadi berhala ya, sesuatu yang melebihi yang dari Tuhan. Jadi saya rasa berhala itu juga bukan berarti menyembah Allah lain, tetapi mengasihi sesuatu atau mencintai sesuatu itu lebih dari Tuhan. Nah, saya rasa itu termasuk berhala ya. Terima kasih. Ya, yang tadi Bang David itu murtad, itu bicara murtad, bukan berhala. Berhala itu mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Ya, berhala modern bisa hobi tadi seperti Jimmy bilang, lebih cinta hobi daripada Tuhan. Tapi yang contoh yang tadi bilang Bang David mungkin murtad, ya sudah kenal Yesus, terus dia pindah ke agama lain, masalah hati dia dan Tuhan yang tahu, gitu loh ya. Kita nggak bisa bilang agama apa, tapi kalau dia percaya Yesus kan cuma dia dan Tuhan yang tahu, ya. Kalau dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus, gitu dia. Bisa dipahami Bang David? Paham. Oke. Saya mau coba bagi sesuatu. Kehendak bebas Tuhan apa sih, saudara? Yang dikasih Tuhan satu. Tuhan mau Anda dan saya menikmati kebaikan Tuhan, bisa punya hubungan dengan Tuhan dan memuji menyembah Dia. Itu the blueprint. Itu rencana awal, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa, saya menikmati hadirat Tuhan, ya. 1 bulan ini saya menikmati hadirat Tuhan, saya baca firman, saya renung, kami muji menyembah Tuhan tiap malam. Tiba Tuhan, kemarin saya lupa dari acara mana ada pelayanan, mungkin saya lupa. Saya pulang, saya doa, saya nikmati hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa dan sangat-sangat nyaman. Saya kalau bisa nggak mau berhenti nyanyi, saya bilang Tuhan enak kali dalam hadirat Tuhan. Kapan Tuhan panggil aku, itu doa saya. Kapan Tuhan panggil aku, ketemu Tuhan itu enak. Kapan Tuhan panggil kami, ya Tuhan jawab saya, tugasmu belum selesai. Waduh, oh ya udah Tuhan, lanjut lagi. Tiba-tiba ada pertanyaan, kenapa nggak diselesaikan aja Tuhan? Biar selesai dunia ini, rapture semua, masuk kita kawan-kawan dan permai. Ada pertanyaan lagi, Tuhan kenapa waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang, selesaikan aja udah selesai. Kenapa kita mesti babak belur lagi menaklukkan dunia ini, bertarung setiap hari, kemudian hidup dalam kekudusan, berjuang melawan dunia ini, ya? Karena kita punya anak nih, kita udah rawat baik-baik. Ini yang lainnya masih kecil-kecil anaknya ya. Begitu masuk sekolah, saudara, itu ada yang masukan yang lain bisa meracuni pikiran anak kita. Itu tantangan. Ya, kita ajarin misalnya hidupnya benar, ya. Tiba-tiba mulai aneh. Dari mana? Dari sekolah. Ada dari yang lain-lain. Itu mengesalkan dan menyedihkan bagi orang tua. Ya. Tiba-tiba apa Tuhan bilang? Sederhana. Tugasmu, kau sudah diselamatkan. Tugasmu menyelamatkan orang lain. Kenapa? Saya tunjukkan ayat ini, saudara. Ini lagu dari satu lagu saya dengar, kau telah memilihku, nah kan? Sebelum dunia dibentuk. Saya cari ayatnya, saudara. Ternyata ini bolak-balik saya baca, cuman nggak sadar, ini dia. Efesus 1 ayat 5. Ayat 4 sampai 5. Bisa baca sama-sama? 2, 3, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaannya. Haleluya.
Apa artinya, saudara? Artinya nama Anda dan nama saya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Termasuk anak saya, mungkin juga nanti cucu saya, yang harus kita selamatkan. Tuhan sudah kasih rencana yang baik. Datang Adam dan Hawa makan buah. Kalau dimatikan Tuhan langsung Adam dan Hawa selesai, jatuh api dari langit, semana ceritanya Mona Lisa, Josephine, Franz. Karena ini belum dikeluarkan, dipabrikasi, jadi udah ada. Jangan gara-gara Adam yang masuk angin, saudara, kita yang dikerok, kan gitu. Karena Mona Lisa, David Udaya, ya Jimmy Lucas sudah ada. Tuhan mau ini tetap berjalan, karena ini maunya Tuhan. Tapi karena nenek moyang kita seorang pelaut, nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa berbuat dosa, kita pun mau makan buahnya. Dan Tuhan kirim Yesus supaya setiap orang yang menerimanya kembali menjadi anak-anak Allah, dipulihkan, saudara. Puji nama Tuhan, Yesus cuma 3,5 tahun di bumi, dia naik ke sorga. Selanjutnya apa tugas Anda dan saya untuk bawa begitu banyak orang untuk kembali berhubungan dengan Allah, untuk kita tetap melayani. Nanti anak kita, cucu kita, selama belum selesai nama-nama itu, kita masih bertugas di bumi. Ya saudara, Anda dan saya spesial. Katakan ya, Anda spesial, Anda sudah dicatat. Ya, jangan bilang hidup kita nggak berguna, hidup kita sia-sia. Tidak, Tuhan sudah menentukan Anda dan saya untuk diberkati, Anda dan saya untuk melakukan perkara yang besar, Anda dan saya untuk menikmati kebaikan Tuhan, tapi pilihan di tangan kita. Nangkap, saudara. Pilihlah Tuhan. Ya, pilihlah Tuhan, datang kejar Tuhan. Ya, sederhana, saudara, satu hari 24 jam. Berapa lama sih kita kasih waktu untuk Tuhan? 24 jam. 10%-nya 2,4 jam. Apa kata Tuhan? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Adakah kita kasih waktu 1 jam untuk Tuhan? Jawab dalam hati. Sibuk, malam begadang, nonton film India, nonton film Korea, ngobrol, bangun pagi langsung kerja. Gak ada dari Tuhan, haleluya. Tiba-tiba lagi ada masalah, Tuhan, mak jangan. Haleluya. Ya, pilihan di tangan kita. Tiba-tiba kayak ini ada krisis global, mulai panik, ya kan? Udah dibilang Tuhan nikmat, Tuhan kasih berkat. Gitu loh. Kita sama-sama mengalami ancaman resesi global, dan ini sudah terdampak di Indonesia. Walaupun negara kita kaya raya, negara lain lagi nggak kaya, tak sanggup beli nikel kita, bro, tak sanggup beli minyak sawit kita, cemana mau bayarnya, kan begitu. Tapi waktu kita ikut, kita punya waktu sama Tuhan, kita itu diberkati. Tapi kalau pilihan kita salah, udah dikasih Tuhan, nah pilih nih air dari gunung, dingin. Jangan kau minum racun serangga. Kita minum racun serangga. Kita bilang pula, Tuhan, kenapa kau tak menjawab doa? Tuhan pun pening, saudara, ya kan? Macam mananya bro ini kan? Kenapa Tuhan? Ekonomiku gini, ya nggak kerja malas mana? Dapat kerja dapat nanti 2 juta, habisnya 2,6. Tuhan, kenapa susah kali hidupku Tuhan? Ya, gaji 2,6, habis 2,7. Nggak mungkin Tuhan bikin kita kelaparan. Ya kan? Tiap hari kita beli baju baru, bro. Besok kafe A, besok lagi kafe C, besok lagi ya kafe D, ya nggak tahu lagi. Terus habis lah uang. Tuhan, kenapa kau nggak tolong?
Padahal udah Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lucu ya, yang ketawa ini dalam hati ini saksi, korban, atau pelaku. Anda dan jawab dalam hati saja, saudara, ya kan? Tuhan, kayak saya ini, aduh, pekerjaanlah kakiku orang gendut, ya kan? Tuhan pun pening. Dibilang Tuhan kendalikan dirimu, makan banyak kali. Main PC. Ya kan? Ya bukan pepis ya, awak yang ngejek diri awak yang gemuk inilah. Mana aku ngejek yang banyak jenggotnya. Ya kan? Ya kan? Tapi itu pilihan kita, itu pilihan di tangan kita. Bisa dimengerti, saudara. Ingat, Anda spesial. Dan waktu kita bisa menikmati hadirat Tuhan itu indah, bawa orang lain untuk bersama dengan Tuhan. Pesannya, kasih waktu 1 jam. Kalau saya ngakalinnya, saudara, setengah jam pagi, baca firman, 3 pasal. Ada Alkitab yang bisa didengar. Malam, saya muji menyembah Tuhan. Sama istri, kadang-kadang udah tidur dia, atau lagi saya doa dulu, muji Tuhan. Nggak terasa kok, setengah-setengah sudah lebih 1 jam. Dan waktu menikmati itu tuh luar biasa, saudara. Saya dikuatkan. Dan sangat kuat, saudara. Anda bisa lihat wajah saya, wajah penuh tenaga, saudara. Full power gitu loh. Ya, bukan nggak banyak tantangan saya. Ini klien saya nih belum bayar nih, miliar, saudara. Miliar belum dibayarnya nih. Sementara untuk mengerjakannya udah banyak uang keluar. Haleluya. Tapi apa? Tuhan pasti tolong. Ya. Tapi itu Tuhan pasti tolong. Gimana kira-kira? Mungkin ada tanggapan dari Mona yang dari tadi ketawa aja aku tengok. Atau yang lain. Jimmy yang sebagai narasumber utama. Ada satu lagi. Oke, nanti saya coba tanggapi yang lain tadi. Ada satu lagi. Sebelum mungkin ada komentar. Sebenarnya yang abang bilang terakhir itu cerita tentang aku itu. Cerita tentang kita itu. Samanya kita semua ini ya kan. Ada kelemahan. Sampai di rumah masuk dapur ambil piring diperhatiin dari jauh seberapa genggam nasinya sampai digituin. Tapi demi apa? Demi kesehatan semua dan keluarga kita tuh pasti lebih menyayangi kita. Nah, yang bisa aku tanggapi memang Bang benar, sungguh indah, sungguh seperti aku lah kira-kira ya, dengan posisi yang berada di lapangan setiap hari, mungkin 2 hari dalam seminggu ada di kantor gitu kan. Terkadang Bang, orang-orang yang tidak terduga itu dipertemukan dengan kita. Jujur kalau sore tuh pulang kerja mau terkadang lelah bukan karena lelah tubuh tapi lelah psikis, ketemu dengan orang harus benar-benar fight gitu kan. Tapi satu yang bisa aku gambarkan ketika pagi kita betul-betul menyerah. Kalau aku biasanya ke kamar mandi sebentar, habis itu langsung duduk kembali di atas tempat tidur, menyerahkan diri seutuhnya sama Tuhan. Selesai dari situ ada riang gembira ketika akan berangkat kerja. Ya nggak ada yang perlu kutakutkan. Mau saat ini dihadapkan dengan misalnya pejabat-pejabat daerah, saya siap gitu kan. Dihadapkan dengan masyarakat yang terkadang memusingkan kepala, saya siap. Nah, jadi kalau setiap pagi itu kita murni menyerahkan semuanya ke Tuhan itu, ketika ada 2 jalan yang berbeda, yang ada pilihan yang berbeda kiri dan kanan, kita mau kemana? Di titik itu yang terkadang Bang kelemahan itu mulai muncul. Aku kemana ini ya? Tapi pada saat biasanya aku tanya dulu, Tuhan kira-kira kemana? Belok kiri apa belok kanan? Aku kemana? Ke kantorku dulu apa ke kantor dinas ini? Aku ke desa dulu apa ke kecamatan? Nah, ketika Tuhan tunjukkan jawaban, ada aja hal-hal yang dipermudah, ada aja rezeki yang nggak kita, terkadang Bang sebungkus nasi untuk makan siang aja kan rezeki itu. Nah, itu yang kita dapatkan. Ya, kalau sering juga kita jumpai ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian gitu kan, ketemu pejabat yang sombongnya minta ampun, kita juga namanya pun manusia, yang namanya ceroboh itu ada aja kan. Ketika
ketika kita melakukan kesalahan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu aku selalu berprinsip, ya sudahlah, Tuhan pasti tolong. Nah, satu lagi seperti apapun tingginya posisi kita, kerendahan hati itu adalah kunci yang utama. Nah, kita juga sering ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak beruntung kita gitu, tapi bagaimana kita melayani mereka, bagaimana kita memposisikan aku nggak beda dengan dirimu. Nah, itu yang lebih harus kita tonjolkan. Tapi yang pasti itu bukan rahasia umum, itu sudah harus kita sebarkan kemana-mana setiap pagi. Ya, kalau aku memang Bang jujur, Abang punya 1 jam, aku punya 1/2 jam, pasti kuserahkan ke atas. Itu dari aku, Bang. Oke, thank you Mona. Kenapa perlu baca Alkitab? Karena itu perintah Tuhan, renungkan siang dan malam. Kalau kita kuat dalam firman, kita nggak bingung-bingung. Kadang-kadang Tuhan mau yang mana ya? Yang jawab ini ada hantu, ada Tuhan, ada emosi awak, ya kan? Kadang-kadang kita masalahnya begitu selera, oh ini suara Tuhan, haleluya gitu lah, ya kan? Tapi kalau kita sudah baca Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan mau gitu loh. Tuhan mau ini udah selesai. Walaupun aku nggak suka, itu kata Tuhan. Ampunilah sesamamu yang bersalah. Nggak perlu bertanya, Tuhan, perlukah aku mengampuninya Tuhan? Udah ada jawabannya pun kan bingung, ya kan? Kayak kita lihat rambu-rambu lalu lintas, harus belok kiri gitu ya kan, kita terus nabraklah dia boy, koren-koren itu atau jalan. Makanya perlu baca firman supaya nggak bingung gitu loh. Kenapa perlu memuji? Karena Tuhan suka dipuji, saudara. Kita diciptakan untuk memuji menyembah Tuhan, cuma satu yang Tuhan nggak bisa buat. Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. Kasihlah waktu muji Tuhan. Jangan nyanyi-nyanyinya muji Tuhan, tapi lagunya permintaan semua, ya kan? Tuhan berkati aku. Sama juga, itu bukan muji, tuh minta pakai lagu gitu lah ya. Tuhan, walau 1000 rebah, misalnya contoh, ya kan? Aku tahu tidak yang mustahil. Kenapa nggak puji Tuhan? Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lakukanlah, kau akan rasakan mujizat itu, saudara. Muji Tuhan gak usah banyak mikir. Tiba-tiba Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan kasih pengertian. Baca Alkitab saja gak cukup. Muji Tuhan juga pun gak cukup. Kalau cuma baca Alkitab gak muji Tuhan, Tuhan gak senang dia. Ya oke, kau ngertilah jalani hidupmu, mantap, diberkati. Ya. Tapi kalau cuma muji Tuhan aja, ya suka kau muji aku ya, tapi bandel juga, kau pening juga Tuhan nengok awak ini. Ya, ibaratnya gini, kalau ada yang suka baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Ya, anak yang baik ya, anak yang bagus, tapi nggak mau dekat. Sibuk ya nyuci piring di rumah, lah cuci piring lah cuci, kuras Danau Toba dikuras, ya kan. Tapi nggak pernah mau dekat sama bapaknya, asik pigi-pigi aja, bentar sama kawan, peluk sini bentar nak, nggak mau. Ya senangnya. Kalau yang suka memuji, mau dekat awak aja terus, cuma asik ngelawan aja. Jangan dilempar piring itu, lempar kayak pang, pecah. Maaf ya Pak, udah selesai. Kan sama-sama pening juga kan? Ya, jangan lompat dia, tapi dia terus datang sama kita, peluk Pak dekat. Remuk juga hati ini ya, aduh anakku ini loh, kena jewer juga tiap hari. Tapi sebagai orang tua, sebagai Tuhan mau kita ikut perintahnya dan kita dekat padanya. Dan ini pun saudara, saya dapat pahami waktu saya berdoa gitu loh. Tuhan mau kita dekat, Tuhan mau kita ikut perintahnya. Keren kan? Kalau Anda dan saya udah ikut, aduh Tuhan, saudara, Tuhan bikin Tuhan jatuh cinta sama kita. Kita belum minta, Tuhan sudah sediakan. Tuhan, kita belum nangis, belum mengalir air mata, itu datang pertolongan. Amin. Ya, kita udah 247, saya kasih 1-2 orang lagi lah. Oke, Nomi, raise hand silakan. Ya, kalau saya sih mau menambahkan
sesuai dengan yang sudah dikatakan dari tadi, dari Bang Jimmy, dari Bang Frans, dari yang lain juga. Kalau yang bisa saya tangkap adalah bahwa kalau menurut saya kehendak bebas itu ada, dan salah itu juga termasuk dalam pilihan. Kenapa? Karena memang Tuhan itu semengasihi itu sama kita. Seperti tadi yang dibilang bahwa nggak ada pengajar yang pengen anak muridnya itu sampai gagal. Artinya kayak kita di sekolah pun salah. Guru bukan oke, salah udah nggak bisa lagi dibenerin. Itulah waktu kita buat dan salah, guru akan coba mengarahkan lagi bagaimana kita supaya benar. Lalu seperti tadi yang dibilang juga, apa dosa yang tidak bisa diampuni adalah meninggalkan Tuhan. Kenapa tidak bisa diampuni? Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, kita udah nggak bisa diajarin lagi kan, kita udah nggak bisa lagi diarahkan ke hal yang benar. Karena Petrus saja bilang kita ingin berbuat baik tapi susah gitu. Artinya bukan karena kita menerima Tuhan Yesus terus kita kebal sama dosa dan kita selalu pilihan kita selalu bisa benar semua. Karena kalau kayak gitu pasti semua orang Kristen udah pasti otomatis masuk surga kan gitu. Sementara kalau yang saya tangkap adalah apapun pilihannya, benar atau salah, Tuhan tetap mengasihi kita dan akan mengarahkan kita untuk bisa kembali sesuai koridornya gitu. Nah masalahnya seperti tadi, pilihan berkat atau kutuk. Jika kita tetap, walaupun misalnya nih tahu itu salah, ngotot gitu dengan satu atau dua hal, oke, tetap Tuhan kasihi, tapi terima konsekuensinya gitu. Terima konsekuensinya artinya apakah nanti dengan konsekuensi yang kita terima dengan pilihan kita itu kita masih kuat nggak untuk tetap dalam koridor Tuhan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Satu orang lagi. Ada? Oke, ada lagi? Oke, sekarang saya coba mau menanggapi tadi satu yang tentang firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Silakan baca sekali lagi. Coba baca, saudara. Sudah ada di layar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, perhatikan. Kita karena namanya kita manusia yang mantap kali ini ya kan, kita mau comot apa yang enaknya sama kita ya kan. Mintalah apa saja, maka engkau akan menerimanya. Haleluya. Keren ya. Wah. Oh. Gitu loh ya. Iya, ini efeknya. Tapi pilihannya di atas. Ini dari free will juga ini. Nah, yang ini jikalau ya, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu dulu. Ini pilihannya. Berarti jika kau tinggal dalam aku dalam engkau. Nah, berkatnya minta apa saja. Dan keduanya, jika kau jauh dari aku dan firmanku kau baca pun jarang, minta apapun kau nggak terjawab-jawab, kan sederhana kan? Ya, jika kau dalam aku dalam firmanku dalam engkau, minta apa saja jadi. Baliknya, jika kau nggak tinggal dalamku dan firmanku kau baca pun nggak mau, ya kan? Asik baca Amsal aja tiap hari. Amsal doa SMA itu. Hari tanggal 1 Amsal 1, hari kedua tanggal 2 Amsal 2 ya. Dari muda sampai tua masih Amsal aja, banyak lagi yang lain mau dibaca, bro. Ya. Mintalah, ya kau minta gak dijawab-jawab. Apa? Jika kau tinggal di dalam aku, apa itu? Aku Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan itu firman itu adalah Tuhan, firman itu bersama-sama dengan Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allah. Bagaimana kamu tinggal di dalam Tuhan waktu engkau dan aku
hidup dalam firman, memilih yang sesuai firman, berpikir sesuai firman. Artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Ya kan? Firman-Ku tinggal di dalammu. Artinya apa? Pola pikir Tuhan sama dengan pola pikir kita. Jadi kalau udah sama otak kita sama otak Tuhan, kita nggak akan minta aneh-aneh. Bukan kayak yang dibilang Brother Jimin tadi, Tuhan tutupkanlah mata guruku supaya bisa ngope. Kan bukan. Dibilangnya dijawab Tuhan. Itu bukan karena dijawab Tuhan. Dia sudah lihai bahasa Mandarinnya. Lihai, dia udah ahli. Ya. Kalau kita udah punya hatinya Tuhan, ya udah. Saya misalnya nih contoh, saya dekat sama Jimmy. Saya udah tahu kesukaan Jimmy. Jim, tolonglah Jim, fotokan misalnya. Dan oke, bisa difotokan. Jim, tolonglah Jim, lagi kasih konsultasi dulu tentang hukum pajak. Ya pening lah dia kan kacau. Ini ada masalah klienku nih tentang pajak, bisa bantu konsultasi. Dia pun pening. Wak tukang foto bukan tukang pajak. Jimmy pun pening. Ini pajak si kambing, pajak padang bulan atau kantor pajak, gak tahu juga kan begitu. Kita nggak akan minta aneh-aneh karena kita sudah hatinya Tuhan. Tuhan, aku mau selingkuh. Tolong aku Tuhan. Kan nggak mungkin kita bilang kayak gitu. Nggak tahu. Karena Tuhan berarti gak di dalam kita. Tuhan, aku mau setia sama pasanganku. Aku menjadi pasangan yang baik, mampukan aku jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Aku menjadi suami yang mengasihi istri. Ya, aku soal istri yang taat pada suami. Ya Tuhan mampukan, karena itu perintah Tuhan. Anggap saudara, bukan kita comot tiba-tiba, wah, doa. Tengoklah doa-doa. Kalau misalnya dengar khotbah yang Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Tepuk tangan. Prek. Nangkapnya. Poinnya juga kau tinggal dalam aku. Kalau kita udah sama dengan Tuhan, kita gak akan minta aneh-aneh. Satu lagi saudara sederhana. Makin kita dekat dengan Tuhan, gak banyak kita minta. Ya. Kalau udah Anda banyak muji Tuhan, gak sempat Anda minta-minta. Tuhan, hidupku, hidup nyanyi nyembah Tuhan nyanyi. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku. Udah damai hidup ini, udahlah. Haleluya. Doanya untuk orang lain, doakan keluarga, doakan saudara yang sedang sakit, doakan saudara atau teman-teman yang dalam hubungannya bermasalah. Udah. Amin saudara. Oke, kita tutup. Atau satu lagi mau kasih tanggapan yang terakhir. Siap itu kita tutup dalam doa syafaat. Silakan. Ada resen ya, Naomi silakan. Open cam. Ayo Naomi. Bang, sorry. Kepencet. Iya, kepencet. Oh, yang nggak kepencet. Ada lagi mau tanggapan penutup? Oke, sekarang Osin Damanik mengangkat tangan. Silakan Osin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Mungkin aku berbagi kesaksian ya. Yes, mantap. Jadi awal aku berumah tangga itu kan tidak punya gambaran sosok ayah, ya. Karena mama papaku itu pisah di saat kami masih kecil-kecil, dan itu cukup bikin aku itu rindu punya ayah, gitu. Jadi aku berumah tangga, dalam perjalanannya ternyata aku tidak dapati mertuaku punya gambar hati Bapa gitu. Kenapa? Karena kami berada dalam kepercayaan yang berbeda gitu. Mertuaku sebenarnya aktif melayani, tapi aktif juga dengan puasa-puasa gelap gitu kan. Jadi saat itu aku cukup bergejolak. Aku ngerasa aku sendiri gitu. Jadi setiap hari kayak yang tadi dibilang ya, setiap hari kekuatanku tuh firman, setiap hari kekuatanku doa. Dan bahkan aku nggak punya waktu, bisa dikatakan 24 jamku itu doa, karena aku hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kesendirian. Aku takut mertuaku membenci aku takut
karena kami tidak pernah sepaham, termasuk sama suamiku, mengenai bagaimana hubungan kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi saat itu aku setiap harinya saat aku melakukan kegiatan di dalam rumah, kebetulan kita ada asisten kan, jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi apapun yang aku lakukan di dalam rumah, aku selalu berdoa gitu. Aku bilang sama Tuhan, kan Tuhan yang bilang minta apa aja maka Tuhan akan berikan. Dan Tuhan bilang saat satu orang percaya maka sisi rumah akan diselamatkan. Yes. Jadi aku selalu minta Tuhan Yesus, aku percaya aku di sini untuk jadi terang. Saat ini aku tuh tidak sejalan gitu. Jadi dalam perjalanannya itu cukup bergejolak ya Bang. Dan puji Tuhannya aku tidak pernah memberontak gitu. Tapi sampai di satu titik Tuhan, aku bilang gini, Tuhan aku mau dengan caramu, apapun caramu, buat semua keluarga ini kami bersatu hati memuji menyembahmu, itu aja yang ku minta gitu. Dan itu prosesnya panjang ya gitu. Sampai akhirnya mertuaku jatuh dari kamar mandi, stroke, suamiku sakit, dan di situ ternyata Tuhan di situ pakai aku gitu. Di situ itulah waktu yang tepat yang Tuhan bilang ini waktunya kamu gitu. Dan sampai menjelang akhir mertuaku menghembuskan napas terakhir itu, kita itu udah satu hati, udah satu komitmen untuk nggak balik ke belakang lagi, kita semua maju ke depan dan sampai detik ini gitu. Jadi Haleluya. Memang aku buktikan sendiri dalam kehidupanku, ketika kita minta sesuai dengan firman Tuhan, apapun pasti Tuhan jawab gitu dengan waktunya Dia gitu. Yes. Aku tambahkan. Thank you. Puji Tuhan. Tuhan berkata luar biasa. Oke. Sebelum ditutup, siapa yang doa syafaat? Osin lah ya, dari Nias lah, doa syafaat buat kita ya. Apa itu, ada resen lagi? Bukan? Nggak ada ya? Ada gambar tangannya, luar biasa Osin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, nanti Osin dan Manik doa syafaat buat kita, silakan kasih topik-topik doanya yang ada nanti dimasukkan. Setiap kali aku ikut. Ya jauh dari. Aku selalu doa syafaat ya. Jauh dari Banua Niha. Bang. Rencana kemarin doa syafaat Naomi. Naomi, oke, sorry. Oh, Oke. Maksudnya maaf ya. Naomi ya. Awal. Tapi kalau misalnya mau Kak Osin pun nggak apa-apa. Jangan gitulah. sorry, terlalu semangat saya. Naomi aja. Oke, yang kasih apa? Sebelum ini tolong semua kasih closing statement tentang apa yang didapat. Aman. Oke. Sebelum Naomi tutup dalam doa, tolong semua kasih closing statement. Silakan. Masing-masing. Dari apa yang kita pelajari, nanti bahannya di-share ya, nanti dibagikan. Nanti silahkan ditambahin lagi, Anda bisa pakai untuk bahan khotbah Anda kalau mau dimanapun. Apa yang ada nanti ini akan kita rekam, kita masukkan ke YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk menguatkan. Silakan, closing statement, silakan. Dari siapa dulu nih? Dari Jimmy dulu dong. Atau Jimmy yang terakhir kali ya? Oke, Jimmy Lukas Resen, silakan. Pilihan berganda dalam kehidupan itu tidak sulit asal baca buku paket. Ya. Oke, thank you Jimmy. Lanjut. Ya, Josephine. Open cam. Itu mic-nya belum kedengaran itu. Masih close. Oke. Nah, seperti kata pepatah yang sering kita dengar waktu kita SD, tak kenal maka tak sayang. Gitu juga kalau kita bilang kita sayang, artinya kita harus kenal. Caranya kenal gimana? Kasih waktu. Dengar ceritanya, dengar apa maunya, dengar apa kerinduannya, maka kita baru bisa sayang. Gitu juga kalau kita mau kenal memang kita bilang kita sayang sama Tuhan, buktinya hanya satu, kita punya waktu, dan dari waktu yang kita berikan itu kita bisa kenal apa kerinduan hatinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Josephine. Lanjut.
Oke, Patricia Nomi. Patricia Nomi. Kalau dari saya, yang bisa saya dapat adalah apapun pilihan yang ada, tetaplah mengacu kepada firman Tuhan sebagai pedoman. Namun sebagai berjalannya, apabila pun pilihan kita itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, tetaplah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Misalnya dalam prakteknya mungkin tidak mulus semua seperti apa yang sudah dipedomankan, tetap jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Terima kasih Nomi. Lanjut. Luar biasa nih closing statementnya semua nih. Itu Nomi sama Kak Jo mau closing statement lagi tuh kayaknya tuh, masih angkat tangan. Oke, lanjut. Silap ya, harus dimatikan rupanya. Oke, Bang David siapa nih? Oke, Osi Natalia, Osna. Kalau dari saya, pilihan terbaik sudah disediakan Tuhan. Open kamera lah dulu, Osin dan Natalia. Biar nampak dulu. Lagi apa ya? Ntar ya Bang. Ya udah. Lanjut. Pilihan terbaik sudah disediakan Tuhan. Tergantung kita mau pilih pilihan Tuhan atau pilihan dunia. Amin. Oke, makasih. Selanjutnya Osin Damanik, Hosiana Rodiarni. Silakan Osin Damanik. Ya, Tuhan udah kasih kita free will ya untuk kita itu mau bagaimana gitu. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan sesuai dengan firman yang sudah Dia tetapkan itu, ya kita akan baling-baling gitu. Jadi apapun kehidupan kita, bagaimanapun ya kita harus jadikan firman itu landasan kita gitu, tidak perasaan kita. Jadi ketika kita pun dalam kekalutan, dalam kebimbangan, dalam apapun, landasan itu jadi kekuatan kita gitu. Yes, terima kasih. Sawagele, mau lihat teh. Oke, siapa? Bang David Udaya. Sama Mona Lisa yang belum nih. Mona Lisa dan David Udaya nih. Berat kali Bang hari ini pelajarannya. Ya apa yang dapat lah, masuk ke berat, jangan ambil sedikit aja biar nggak berat kali. Apa yang kau dapat? Ya, memang malam ini sedikit lebih apa? Karena kenapa aku bilang berat? Karena aku di bab yang satu ini memang masih belum lulus, masih dapat nilai C terus. Nah, jadi closing statement yang aku bilang dari aku itu ya belajar terus dan terus belajar serta tetap rendah hati. Amin. Terima kasih ya Bang David Udaya. Kasih closing statement Bang David Udaya. Biasanya kalau kita ujian kan nggak boleh nyontek, nggak boleh kopekan, mengandalkan ingatan dan pengetahuan kita ketika kita dapat soal pilihan berganda. Tapi tidak demikian halnya di dalam hidup. Ketika kita dihadapkan pada berbagai pilihan, bukan hanya dua, tapi banyak pilihan hidup, kita dikasih kopekannya. Tinggal dibaca saja buku kopekan itu. Lalu setelah itu kamu bisa menentukan apa pilihan hidup. Kopekan, buku kopekannya Alkitab ya kan? Oke. Oke, terima kasih. Luar biasa semuanya. Tepuk tangan dulu buat semua, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Umi.